bis 1, bis 2, bis 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Amma ba'du. Kita adalah ibadah pada Allah. Niati semuanya mencari ilmu dalam proses proyek pengembangan dakwah. Bahwa dakwah adalah sesuatu yang paling agung. Bahwa dakwah mengurus masjid kita adalah amalan tertinggi dalam dakwah kita. Bahwa dakwah mengajak orang sholat membangunkan masjid adalah bagian daripada nilai keimanan kita. Maka bismillah kita datang ke sana mempelajari tentang proyek pengembangan dakwah di Syamil Quran, begitu juga nanti ke dalam tauhid dan sekaligus pengembangan sisi lainnya. Yang kedua, kita datang di pemilihan dengan tempatnya Abah Anom di Sudialnya adalah niati mencintai ulama-ulama besar di Jawa Barat. Datang ke sana untuk nampak tilas keulamaan. Mungkin ada jamaah yang kadang suka ziarah, ada yang mungkin mazhabnya tidak ziarah, ada yang mungkin sering bahkan ziarahnya, ya. Ada yang mungkin tidak. Tapi kita semua perlu mencintai para ulama. Kita datang ke sana nampak jelas secara keulamaan agar kita betul-betul dalam mencintai para ulama dikumpulkan oleh Allah beserta para ulama. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersama kita kuat, bersama kita maju. Sukses, sukses, sukses. Allahu Akbar. Takbir. Terima kasih. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دين. Saya ingin memberi kesempatan para asatidz semua untuk bersedekah kepada Al-Quran. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تبارك. Dari lembaga dakwah strategis ini pada pakai seragam rompi kayaknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kami doakan semoga senantiasa Allah melindungi, Allah berkahi, Allah menjaga langkah-langkahnya dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa rahim hadir kemari dan nanti mendapatkan pencerahan dalam program pengembangan dakwah Al-Quran, karena ini adalah memang kewajiban kita sebagai manusia dan umat muslim untuk melanjutkan dakwah kepada umat dengan sumber Quranul Karim yang kita cintai. Lihat bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Nah, konteks perangnya kemudian kami tafsirkan, kalau dulu perang pakai senjata, sekarang sudah tidak ada lagi perang dengan senjata, tapi musuh Islam itu masih banyak. Musuh Islam dalam bentuk edukasi nilai-nilai batil
yang disamarkan sedemikian canggih melalui media, melalui kegiatan apapun yang itu kemudian menjadi tantangan dakwah buat kita. Jadi kita menafsirkan perang di sini kemudian adalah perang dalam bentuk dakwah syiar Islam. Nah kemudian pada ayat ini juga disebutkan bahwa model perangnya itu dalam barisan yang teratur. Itu artinya bahwa kalau kita mau perang yang kemudian saat ini kami terjemahkan dalam bentuk dakwah syiar, maka kita harus punya manajemen dakwah. Jadi manajemen dakwah itu mengatur bagaimana cara berperang menghadapi perkembangan bentuk musuh yang ada. Dan itulah yang kemudian kita berharap bahwa insya Allah ketika dakwah yang kita lakukan dilandasi dengan pendekatan manajemen yang teratur, maka akan menghasilkan bangunan Islam yang ditampilkan dengan kokoh, baik, modern, bisa istilahnya dengan persepsi yang lebih baik. Syamil sesuai dengan namanya, lengkap begitu ya, berintegrasi luar biasa. Kami terinspirasi dengan tadi yang disampaikan. Mungkin begini ya, agar lebih konkret, kami juga adalah lembaga dakwah yang lahir dari kampung-kampung Pak, dari desa-desa, dari masjid-masjid, dan basis kami adalah dari masjid. Ini yang hadir para ketua DKM, yang para pengurus DKM. Juga ada beberapa kepala desa yang juga hadir. Kami sudah terhimpun di 9 desa begitu ya. Kami juga ingin kemudian bagaimana dakwah yang terus kami gelorakan baru 5 tahun berjalan ini bisa juga mendapatkan simpati publik yang menarik begitu di hadapan masyarakat kami begitu ya. Yang tentunya mungkin kemasan dakwahnya. Nah kami melihat kemasan dakwah Syamil itu begitu menggoda, begitu luar biasa sehingga orang tertarik begitu ya. Nah kami kan perlu belajar untuk kemudian bisa membangun kolaborasi kerjasama. Apakah memungkinkan untuk misalnya beberapa pengurus lembaga dakwah strategis ini bisa kemudian magang istilahnya di tempat Syamil untuk kemudian mana sisi-sisi yang kemudian bisa kita implementasikan di lembaga dakwah strategis kami. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berharap, kami berharap juga Kang Riza sebagai owner Syamil Quran ini, kan beliau bikin buku karyanya sangat fenomenal ya. Namanya karyanya itu buku Jalan Langit, Bisnis Jalan Langit. Ini buku yang luar biasa sekali. Boleh mungkin di lain kesempatan kami mengundang beliau ke LDS ya, ke Bogor, untuk kemudian kita membedah pikiran-pikiran beliau yang sangat kreatif dan produktif ini untuk umat, luar biasa sekali, yang itu memberikan inspirasi luar biasa buat kami begitu ya. Kemudian yang terakhir, jangan bosan untuk kemudian kami banyak bertanya hal-hal yang kemudian memberikan produktivitas terhadap pengembangan dakwah. Sukses untuk Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Pak Tutman. Yang pertama bahwa kita membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin mengenal lebih jauh, ya, mengenal lebih jauh tentang bagaimana proses kerja kita, cara kerja kita, isi dapur kita. Insya Allah Syamil gak ada yang ditutupin, gak ada yang dirahasiakan. Nah, ini bagian dari sinergi dakwah untuk umat. Ya. Kita nerima anak magang dari SMK, ya, rutin tiap 3 bulan itu upload ganti terus, gak ada putus-putusnya. Yang kedua, nerima anak job training dari kampus. Yang ketiga, menerima kunjungan dari dosen perguruan tinggi, ya, studi banding, pengen belajar untuk pengembangan media kreatif secara praktis. Karena kalau dosen kan biasanya teori dulu ya. Nah, jadi ketika kemudian datang ke Syamil, gimana sih bisa punya ide, misalnya lahirnya sebuah mushaf tahajud gitu misalnya. Mushaf tahajud itu dasar berpikirnya kita merespon persoalan apa. Nah, ini sekedar contoh aja Pak ya. Jadi kita melihat sekarang ini sedang ada giroh Islam
ya. Orang bukan hanya sekedar galau dengan hidupnya, maka dia kemudian punya keinginan untuk mendalami Islam. Setelah mendalami Islam, kepengen menambah aktivitas ibadahnya, salah satunya sholat tahajud. Mereka merujuk, Rasul itu kalau tahajud baca surahnya panjang sampai kakinya bengkak ya. Tetapi karena kita masih baru hijrah gitu, pengen baca surah panjang, hafalannya pendek. Kita melihat problem itu, maka kita kemudian riset ke lapangan. Berapa besar potensi ini, kebutuhan ini? Orang yang seperti itu seberapa banyak? Maka kemudian ketika sudah kita hitung, oke, kita keluarkan mushaf tahajud yang fungsinya membantu umat Islam. Pengen tahajud dengan rokaatnya berlama-lama tapi hafalannya terbatas. Dengan ukuran yang besar, ditaruh 1 meter di depan, kita bisa baca langsung tanpa harus menghafal. Jadi mempermudah. Itu juga biasanya dipakai buat imam-imam masjid gitu ya. Jadi basisnya itu riset. Jadi semua yang kita kerjakan di sini ada data pasarnya, bukan ngarang menurut maunya kita. Nah, LDS ini harusnya juga bisa mengembangkan program dakwah yang jangan hanya menurut kita benar, menurut kita baik, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan jamaah di sekitar. Itu cara mengadopsi model kerja yang kita miliki. Nah, yang kedua, kalau kemudian misalnya memungkinkan nggak kalau suatu saat Kang Riza diundang, insya Allah Kang Riza dengan senang ya, sepanjang waktunya memadai. Karena beliau itu keliling ya. Syamil sudah punya binaan namanya Komunitas Muda Juara. Komunitas Muda Juara ini anak-anak muda yang umurnya 20 sampai 35 tahun. Mereka punya kesadaran selama ini sudah berbisnis tapi ngerasa kok bisnisnya kering ya, manfaatnya rasanya kurang bikin tenang. Nah, akhirnya diajak hijrah, bagaimana mengembangkan bisnis sesuai dengan syariat Islam menurut Quran dan Sunnah. Jadi komunitas muda juara ini akhirnya anak muda yang sudah punya keinginan pengen berbisnis dengan cara Islam. Itulah yang kemudian diajarkan dalam bisnis jalan langit. Ya. Yang kedua, ada juga pengusaha-pengusaha Muslim yang sudah mapan. Kalau yang anak muda tadi makan lagi ngerintis, lagi galau. Kalau ini yang mapan, namanya Komunitas Pengusaha Muslim Garuda Putih. Garuda Putih itu adalah lawan dari pengusaha hitam. Pengusaha hitam yang bisnisnya berkolaborasi dengan rezim untuk dapat keuntungan besar, merugikan banyak orang gitu ya. Nah, ini ada komunitas pengusaha yang sudah mapan, namanya Garuda Putih, ingin juga kemudian menerapkan prinsip bisnis yang sesuai dengan Islam. Insya Allah silakan saja kan, waktunya kapan mau mengundang beliau, nanti diaturkan jadwal. Insya Allah. Terima kasih. Amin. Jazakallah khair atas perhatiannya dan atas tali asih yang sudah mulai dijalin antara Pondok Pesantren Miftaul Huda, Lembaga Dakwah Strategis dan Syamil. Insyaallah jadi wasilah silaturahmi yang panjang ya. Ya cukup. Saja. Alhamdulillah. Ayo sukses. I was so far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Quran surat At-Taubah 18 ya. Innama yaqulu masajidallah man amana billahi yaumil akhir wa aqama sholata zakah wa lam yasa'illallah wa ashabu ulaika hum minal muhtadin. Pastinya kalau ngelihat orang-orang di sini, lihat wajah-wajah di sini, wajah-wajah pengurus staff,
wajah-wajah pemilu rindu dengan masjid. Jadi kemana-mana tuh jalannya loh, carinya masjid lagi. Dan itu harus dilakukan dimanapun berada. Jadi kita buat kerinduan tadi kita masukkan. Nah itu kurang lebih tentang perang masjid. Terus kenapa hari ini AA membuat bicara tentang masjid itu ada latar belakang. Dari tahun 90 AA sudah dakwah ceritanya tentang masjid. Toilet masjid kata AA ini, toilet masjid balik. Itu di mana? Nggak pakai tulisan toilet, tapi cukup dengan hidung aja cekak. Nah toiletnya itu tidak ada tamu. Malu Pak, kita ini orang katanya bicara taharah bab awalnya, tapi kita masjid ini kita nggak bisa jaga toilet. Betul nggak Pak? Nanti saya mau nitip nih, jangan tersinggung gara-gara cerita hari ini ya. Tapi coba cek teman-teman masjid, pengurus masjid di masjidnya toilet pernah berdua. Ya, Pak Anies ketika kunjungan ke sini yang dicek duluan toiletnya. Kalau toiletnya benar berarti manajemennya benar, manajemen masjidnya benar. Kami di sini pasti bicaranya tentang toilet itu. Wah, peka, kontrol, sidak, lihat toilet. Kalau bau sudah ada bau berarti kita harus bereskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bagian dari Jamaah LDS menyampaikan apresiasi luar biasa untuk Masjid Darut Tauhid yang memberi inspirasi untuk kami betapa masjid ini memberikan pelayanan yang sangat prima. Ada toiletnya yang harum, kemudian wangi dan menyenangkan. Bahkan ada tempat bagi para pemateri yang akan bicara tadi di masjid ini, sudah ada tempatnya, bahkan ada kamar mandi untuk pemateri. Kan ini sesuatu luar biasa. Ini inspirasi agar kemudian kita terus mengembangkan dakwah lewat masjid ini lebih produktif, lebih baik, dan memberikan pelayanan manfaat terhadap umat. Sukses LDS, terus berjuang dari masjid. Allahu Akbar. Brought me home. I thank you with every breath I take. And alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you, I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the way. Dan keluarga besar Darut Tauhid Bandung dalam kegiatan rihlah dan ziarah muhibbah bersama lembaga dakwah strategis yang alhamdulillah terhimpun 153 DKM dan pengurus masjid yang hadir, dan kemudian ada 205 jamaah yang hadir di 2 kecamatan yaitu Rancamugu dan Kemang, dan juga hadir bersama rombongan kami ada 3 kepala desa dan beberapa tokoh yang ikut untuk belajar ke pondok pesantren Darut Tauhid tentang manajemen masjid
dan pengelolaan wakaf yang ada di Pondok Pesantren Darut Tauhid. Harapan kami seluruh pengurus masjid yang terhimpun di Lembaga Dakwah Strategis Pondok Pesantren Miftahul Huda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti bisa dibawa ke DKM masing-masing di wilayah Bogor untuk kemudian bisa diterapkan sistemnya dari hasil pembelajaran yang kami dapatkan di Darut Tauhid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh keluarga besar Darut Tauhid bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah yang berkesinambungan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Abdul Muhyi adalah hamba dari zat Allah yang menghidupkan. Jadi Al-Muhyi Asma'u. Yang beliau Syekh Abdul Muhyi. Jadi begitu. Kita berziarah pada beliau. Pertama niatin ziarah kita Zikrul Maut. Ya. Nah Rasulullah ziaratul kubri fazur, diperintah untuk berziarah Zikrul Maut. Kita semua akan mati. Wafat yang terindah adalah mati mukmin muslim. Dalam status seorang syuhada Allah adalah husnul khatimah termulia. Menjadi seorang ulama, menjadi seorang awliya, menjadi mujahid Allah, wafat seorang syuhada adalah wafat yang terindah dalam husnul khatimah. Mari kita memohon kepada Allah agar kita wafat dalam kondisi sebagai seorang syuhada mukmin muslim yang betul-betul berjalan Allah. Ini kita jarang zikrul maut, mengingat kematian. Yang kedua tentu mahabbah, maka ziarah kita riklah muhibbah, cinta pada ulama, cinta pada ulama. Man ahabba aliman faqad ahabban wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta seorang alim, seorang yang soleh, begitu kata Rasulullah, dia telah mencintaiku karena dia adalah ahli waris. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersama aku di dalam surga. Nah, kita datang mencintai beliau, menapak tilas perjuangan, dan kita berniat untuk melanjutkan dakwah perjuangan beliau di tempat kita masing. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya harta siapa? Yang punya harta Allah, yang punya penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah, yang segala macam. Kembalikan semuanya. Yang punya jabatan Allah. Benar. Apa kita naruh? Semuanya serahkan. Jadi di sini bukan seperti sekarang banyak orang. Hei, ayo datang ke sini. Kita akan punya bisa menyembuhkan. Bukan itu kan awal-awal tadi kan sejarahnya di sana ya. Ini bukan kita punya amalia, ini ditanya ke sana ternyata sembuh. Penelitian daripada profesor, ada dokter-dokter yang datang ke sini, ternyata Pak, hampir ada yang mengatakan 99%
Itu kesembuhannya itu dari dengan zikir ini, dengan mandi, sholat dan zikirnya nggak ada kecuali flu, itu urusan dokter itu mah. Kalau yang macam ini mah anak sako minta macam minta di mana ya, di sini putus hubungan Anda, putus hubungan dengan narkoba, di sini putus dimandikan dengan tadi Robbi anjil dimunjalu berpanutan munjilin begitu langsung mana yang nggak ada. Kalau anak kalau gigi macam itu cuma dimandikan, Robbi dimandikan langsung, karena takutnya hanya dengan air yang pemabuk itu. Nah itu, jadi sebenarnya kita melaksanakan amalia ini, tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Persis seperti kita memiliki sepetak tanah sawah. Sepetak tanah sawah itu ditanami padi. Sebelum ditanami padi, tanah sawah itu dicangkul dulu. Ketika mencangkul ada ikan belut, diambil nggak? Ya diambil ikan belut. Tapi tugas kita digoreng, ya betul, digoreng. Tapi tugas kita bukan mencari ikan. Apa tadi? Menanam padi. Tujuan kita beribadah kepada Allah. Loh, kok ini harta jadi banyak? Kok ini jadi sembuh? Ini Allah yang punyanya, yang menyembuhkan Allah, yang menenangkan diri Allah, yang segalanya. Serahkan semuanya kepada Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September 2023, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan rihlah pertama ke Darut Tauhid dan kedua ke Pondok Pesantren Suraya di Tasikmalaya ini. Dan kesan kami setelah mengikuti acara ini, alhamdulillah kita banyak manfaat dan banyak ilmu yang kita dapat bersama, dan insya Allah kita akan realisasikan bersama di wilayah kita masing-masing. Tentunya ini kesan kami juga ketika kita rihlah ke sini, memang kita dengan perjalanan yang begitu menegangkan, tapi alhamdulillah kita ambil hikmahnya ketika kita melaksanakan itu, kendaraan dan sebagainya, kita banyak istighfar, kita juga mendapat pelajaran sabar untuk hal ini. Dan alhamdulillah tadi juga kita mendapatkan semacam ijazah dari Mbak Anem ya, yang dari mana, dari keturunan Mbak Anem itu, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Begitu, alhamdulillah kita dapat mendapatkan ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya untuk kegiatan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan pondok pesantren ini berkembang dengan pesat, dan kita mudah-mudahan bisa berkembang di wilayah kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman, saya selaku Kepala Desa Pasirgao. Alhamdulillah pada hari ini dari mulai kemarin tanggal 9 September tahun 2023 saya mengikuti acara rihlah ilmiah bersama LDS, Lembaga Dakwah Strategi, yang di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Badrul Aman, di mana di sini saya banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, di mana setahun yang lalu saya mengikuti acara ini rihlah ilmiah, waktu itu ke Temboro, di mana waktu itu saya masih menjadi calon kepala desa, dan alhamdulillah di sini juga banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa dan juga banyak pengalaman yang belum pernah saya alami pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada saat hari ini juga begitu juga dengan kesempatan tahun ini saya masih mengikuti juga acara rihlah ilmiah yang diadakan oleh LDS beserta tim yang lain, dan juga ada senior saya Kepala Desa Bantarsari dan juga pada Semplak Barat yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah peluang di sini saya mendapatkan edukasi yang luar biasa, di mana saya juga belum pernah mendatangi tempat-tempat yang saat ini didatangi, terutama yang paling berkesan itu waktu memasuki
gua tadi ya, gua di Pamijahan itu yang benar saya nantikan, ya saya tunggu-tunggu sebenarnya. Kan itu belum pernah saya alami gitu kan. Alhamdulillah setelah menunggu 23 tahun yang lalu gitu kan, 23 tahun saat ini saya baru memasuki gua itu. Dan di sini saya sering mendengar cerita Mbah Anom, dan alhamdulillah saat ini saya sampai ke puncak Suryalaya gitu kan. Dan mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Itu kesan-kesan yang saya alami selama saya mengikuti rihla ilmiah bersama LDS, luar biasa. Dan pesan saya buat warga semuanya yang terutama ya berumat muslim, yuk kita sama-sama membangunkan umat muslim yang lainnya dan juga menghidupkan orang yang hidup untuk bergabung bersama LDS, di mana di sini penuh edukasi, pendidikan, dan juga penuh silaturahmi antar sesama. Itu aja saya sampaikan. Terima kasih buat Pak Kiai yang selalu hadir dan menjaga kami, dan juga selalu mengikuti dan mengundang kami dalam acara ini. Dan juga buat warga jamaah semuanya, terima kasih semuanya gitu kan, yang telah bersama-sama, selalu bersama-sama dalam mengikuti acara rihla ilmiah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga menjadi pengurus lembaga dakwah strategis, ikut berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah Rihla Muhibbah. Di tahun ini kami ikut Rihla Muhibbah ke beberapa tempat yang sangat memberikan inspirasi dan motivasi kita untuk terus berdakwah, berjuang. Bagaimana kemudian kami diajak ke Syamil Quran. Mereka berdakwah dengan berbagai macam segmen yang memberikan nuansa dakwah yang berbeda sehingga masuk ke berbagai segmentasi begitu ya. Kita diajak juga ke Agim, ke Darut Tauhid, penataan masjid yang begitu rapi, tertata dengan baik, dan itu memberikan pelayanan kepada jamaah. Mereka betah di masjid begitu ya. Hadir juga kita kemudian ke Pamijahan, itu ada nilai-nilai spiritual. Kita diajarkan mengingat bagaimana perjalanan seorang Syekh Muhyi yang kemudian hadir membawa dakwah ke Tatar Sunda begitu ya, yang beliau awalnya dari Mataram kemudian ke Tatar Sunda, yang memberikan pengaruh dakwah di Tatar Sunda di Pajajaran. Kemudian yang berikutnya kita hadir ke Suryalaya di Tasikmalaya, bagaimana Abah Anom membangun sebuah dakwah melalui Thariqat Naksabandiyah, Qadariyah dan Naksabandiyah, yang memberikan juga penguatan spiritual terhadap bagaimana kemampuan kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dakwah-dakwah yang kemudian kita padukan dari Syamil Quran, Darut Tauhid yang dakwah lewat modernisasi hari ini. Juga kita tidak melupakan bagaimana dakwah yang dibangun oleh para pendahulu kita seperti Syekh Muhyi dan Abah Anom. Ini dakwah yang kita kita kemas agar bagaimana kemudian bisa kita implementasikan di masyarakat kita. Salam hangat, terus berjuang, terus berdakwah. Nahnu doa qabla kulli syai, dimanapun Anda berada. Anda adalah dai dan kita semua adalah dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.